nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Ini pemerintah ada-ada aja ini gagasan Pak Wo nih. Aduh, sampai dana masjid mau dikelola oleh pemerintah, mau dikasih rekening. Doyan-doyan amat ini sama dana masjid. Aduh. Enak bener, main kelola-kelola saja. Ingin mengelola dana umat apa ingin merampok dana umat? Bilang saja secara terang benderang. Dana haji saja kalian tilep, kalian korupsi, apalagi ini dana umat. Dana umat kas masjid itu untuk kemasyarakatan umat, bukan diperuntukkan untuk pemerintah. Enak bener loh. Giliran yang bau-bau duit keras loh. Setelah dana haji dipakai di era pemerintahan Jokowi, PLN merugi, BUMN pun merugi. Kini giliran dana umat mau diembat juga. Nah, gimana tanggapan umat mengenai wacana pengelolaan dana ini? Kita simak dulu video ini. Itu kita perlu mengapresiasi apa yang digagas oleh Bapak Presiden untuk melahirkan suatu lembaga, suatu badan yang disebut lembaga pemberdayaan dana umat. Aduh, aku pribadi, menurut keyakinan saya pribadi, sudah gak percaya sama pengelola negara. Karena apa? Banyak maling-malingnya, oknumnya maling, menteri oknum maling, oknum wamen maling, oknum gubernur maling, oknum DPR maling, oknum malingnya, bupati maling. Jadi percuma. Kepercayaan rakyat Indonesia menurut keyakinan saya sudah sangat rendah kepada pengelola negara, kepada pegawai rakyat Indonesia. Karena apa? Itu tadi itu banyak malingnya dan nggak dihukum mati maling-maling ini. Kan brengsek. Jangankan uang kas masjid ya, uang Bumi Putra, asuransi Bumi Putra, Asabri, asuransi Asabri, asuransi Jiwasraya aja banyak uang nasabah-nasabah sampai sekarang belum diberikan, belum dikembalikan. Bagaimana apalagi ini kas masjid? Aduh, jangan ngawur lagi. Lalu lagi masalah haji, dana haji, kuota haji dimaling sama menteri Yakut. Kan kurang ajar banget gitu loh. Ngapain? Pemerintah mau kumpulkan dana umat hampir mencapai 1.000 triliun. Kata Menteri Agama Nazaruddin Umar, potensi dana umat di Indonesia seperti raksasa yang sedang tertidur. Dan kita sekarang akan bangkitkan demi kemaslahatan umat dan bangsa. Kami sangat yakin kalau ini kita kumpulkan semuanya, maka perhitungan total saya bisa kita kumpulkan minimum 1.000 triliun. Fokusnya kita, umat, dan orang-orang miskin itu bisa diselesaikan melalui dana umat itu sendiri, kata Menteri Agama. Uang haji aja yang dipakai di zaman Jokowi untuk infrastruktur itu, kita nggak tahu nasibnya kayak gimana. Apalagi mengelola dana umat. Bisa nggak sih uang para pemilih Prabowo Gibran aja yang dikumpulin? Nah, sebelumnya beredar pernyataan Presiden mau membentuk lembaga pengelola dana umat. Nah, dan itu seringkali disampaikan oleh Menteri Agama. Kata Menteri Agama, lembaga pengelola dana umat ini harusnya dibentuk untuk memaksimalkan dana-dana umat. Yang menurut Menteri Agama hampir 1.000 triliun bahkan lebih. Dana umat yang mana lagi nih yang mau dikumpulin, yang mau diperes? Dana haji kan sudah diambil, sudah dikelola oleh negara.
Sampai saat ini kita belum mendengar tuh apa keuntungannya untuk para jamaah dan alokasinya juga untuk apa. Nah, sementara pelayanan haji masih amburadul dan itu nggak memberi dampak apa-apa. Kenapa? Kepada umat Islam. Terus dana umat mana yang mau dikelola? Jangan memanfaatkan umat, Pak, untuk membiayai negara dan gaji tunjangan para pejabat. Jangan, Pak. Negara harus memaksimalkan sumber daya alam untuk memakmurkan rakyat. Contohnya, mengambil alih tambang-tambang yang dikuasai oleh sebagian orang untuk memperkaya diri sendiri. Bukan malah negara memaksimalkan sumber daya rakyat untuk memakmurkan para pejabat. Jangan dibolak-balik, Pak. Negara ini didirikan adalah bagaimana sebuah pemerintahan yang sah dan pemerintahan itu bekerja untuk memakmurkan rakyat. Nah, cara memakmurkan rakyat adalah memaksimalkan sumber daya alam kita, Pak. Bukan malah mau mengeruk dana umat. Ini sangat lucu ya. Sumber daya alam kita yang sangat melimpah dimaksimalkan oleh para pengusaha asing untuk memperkaya diri sendiri, sementara rakyatnya sengsara. Tapi rakyat pajaknya dana-dana umat untuk memakmurkan para pejabat dan menjaga martabat dan kelangsungan negara. Mendingan gak usah, Pak, ada rencana untuk mengelola dana umat. Nanti rakyat marah loh, Pak. Kenapa negara ini di mata rakyat sudah tidak dipercaya lagi, Pak? Tugas pemerintah adalah membersihkan prasangka masyarakat terhadap wibawa pemerintah sampai rakyat benar-benar percaya bahwa pemerintahan ini sudah bersih, jujur, adil, amanah, kemudian perbaiki. Nah, kementerian dan lembaga ini sudah terlalu banyak, Pak, memboroskan uang negara. Bubarkan sebagian aja, Pak. Ada kementerian yang dibikin tumpang tindih, ada Komnas HAM, ada juga Menteri HAM. Bubarkan, Pak. Ada Badan Pengentasan Kemiskinan yang nggak memberi dampak apa-apa, cuma habiskan duit negara, yaitu bubarin juga, Pak. Efisiensi kan, kata Bapak yang teriak-teriak efisiensi. Kenapa nggak efisiensi? Itu kita perlu mengapresiasi apa yang digagas oleh Bapak Presiden untuk melahirkan suatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Menteri kenapa lagi ini ya? Sebelumnya zakat katanya tidak populer, tapi uang zakat mau dipakai buat MBG. Terus Kementerian Agama juga mau membuat lembaga pengelola dana umat dan akan dikelola juga oleh pemerintah untuk mungkin membantu MBG. Terus sekarang terobosan baru lagi dari Presiden Prabowo, katanya akan membuatkan rekening masjid yang nantinya juga dikelola oleh pemerintah ya, mungkin untuk MBG. Aduh, kenapa Pak ini Kementerian Agama ini sekarang urusannya duit aja. Padahal kan selain urusan dunia, Kementerian Agama itu harusnya mengurusi akhirat umatnya ya, Pak, ke arah yang lebih baik gitu. Jadi janganlah melulu duit saja, Pak. Uruslah akhiratnya, Pak.